Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Broken Arrow, Oklahoma, di mana dua orang anak berusia 16 tahun dan 18 tahun tega menghabisi kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Setelah menghabisi keluarganya, kedua anak itu bersembunyi di hutan belakang rumah. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Keluarga Beaver tinggal di 709 Magnolia Court, Broken Arrow, Oklahoma. Keluarga itu terdiri dari David Beaver berusia 52 tahun dan istrinya April berusia 44 tahun. Mereka memiliki 7 orang anak. Anak-anaknya bernama Robert Beaver 18 tahun, Michael Beaver 16 tahun, Daniel Beaver 12 tahun, Christopher Beaver 7 tahun, Victoria Beaver 5 tahun, Crystal Beaver 13 tahun, dan Autumn Beaver 2 tahun. Total ada 9 orang di keluarga itu. Mereka menikah di Texas saat usia mereka 15 tahun. David bekerja di bidang teknologi. Di tempat kerjanya, David juga dikenal dengan orang yang pendiam. Akan tetapi, dia adalah orang yang baik dan suka bekerja. Keluarga Beaver dikenal sebagai keluarga yang tertutup, juga kasar kepada anak-anaknya. Pergaulan anak-anaknya pun dibatasi dengan tetangga juga teman-temannya. Pendidikan anak-anaknya juga diajarkan sendiri di rumah. Bahkan bermain pun hanya di halaman belakang rumah. Seakan-akan mereka tidak diperbolehkan mengenal dunia luar. Akan tetapi mereka diberikan fasilitas seperti tablet dan komputer untuk mengenal dunia luar dari rumah. Mereka bebas untuk mengakses apapun yang mereka inginkan. Namun siapa sangka dari sinilah awal mula tragedi yang menimpa keluarga Beaver. Robert mulai tertarik dengan cerita pembunuhan. Dia melihat cerita tentang pembunuhan berantai, penembakan massal, dan lain sebagainya. Robert kemudian memperlihatkan kepada saudaranya Michael. Dan mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Mereka berencana untuk melakukan pembunuhan massal. Mereka suka membaca cerita tentang Ted Bundy dan Richard Ramirez yang merupakan sepasang pembunuh berantai. Robert dan Michael berkeinginan membantai lebih banyak orang daripada pembunuh berantai lainnya. Salah satu keinginan terbesarnya yaitu menghabisi seluruh keluarganya dengan dibuat video lalu diunggah di YouTube. Setelah menghabisi seluruh keluarganya, mereka berencana untuk menghabisi orang-orang lebih banyak lagi. Mereka tidak hanya ingin terkenal karena pembunuhan massal. Mereka ingin terkenal karena telah menghabisi nyawa orang lebih banyak daripada yang lainnya. Robert dan Michael mulai mengumpulkan alat-alat yang akan mereka gunakan untuk melancarkan aksinya seperti pisau dan pelindung tubuh. Selain itu, mereka juga telah membeli pistol dan amunisi secara online tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan paket senjata itu akan dikirimkan ke rumah setelah mereka menghabisi keluarganya. Setelah menghabisi keluarganya, mereka berencana berkeliling untuk mencari mangsa. Diketahui mereka memiliki catatan tentang rencana untuk menghabisi keluarganya. Mereka akan menunggu semuanya tertidur dan setelah itu mereka akan menghabisi keluarganya satu persatu. Menggunakan panah diam-diam lalu menembakkannya di kepala ayahnya. Kemudian memasuki kamar satu persatu untuk menghabisi yang lainnya menggunakan pisau. Michael menulis dalam catatannya rencana pertamanya dilakukan sekitar pukul 12 malam. Dengan memakai perlengkapan yang sudah disiapkan, Michael dan Robert akan menghabisi ibunya terlebih dahulu. Kemudian saudaranya Crystal dan Victoria, lalu menghabisi ayah dan adik bayinya. Setelah itu saudaranya Daniel dan Christopher. Setelah beberapa hari, kemudian mereka akan pergi ke negara bagian untuk melakukan perburuan. Pada malam 22 Juli 2015, sekitar pukul 11 malam, Crystal Beaver menghampiri Michael dan Robert di kamarnya untuk menyuruh mereka mencuci piring. Di dalam kamar, Crystal melihat mereka memakai pelindung tubuh dan beberapa pisau yang tergeletak di tempat tidur. Crystal juga mendengar percakapan antara Michael dan Robert. Michael bertanya kepada Robert,
Haruskah kita melakukannya sekarang? Robert pun menjawab, iya. Michael kemudian menyuruh Crystal untuk melihat sesuatu di layar komputernya, berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Saat itu juga Robert menggorok leher Crystal. Crystal pun berusaha untuk melawan dan melarikan diri keluar rumah. Akan tetapi Robert berhasil menikamnya beberapa kali. Melihat adegan itu, ibunya sontak berteriak. Michael berhasil menangkap Crystal dan menyeretnya ke dalam rumah. Sementara Robert telah menikam ibunya sebanyak 48 kali di wajah, dada, perut, dan lengannya. Adik mereka, Christopher dan Victoria, yang mengetahui kejadian itu, lalu bersembunyi di dalam kamar mandi. Michael kemudian membohongi saudaranya yang bersembunyi di dalam kamar mandi dengan mengatakan Robert akan menikam mereka jika mereka tidak membuka pintunya. Kedua saudaranya itu kemudian membuka pintunya dan seketika Michael langsung menikam keduanya. Christopher menderita luka tusuk sebanyak 21 kali di punggung, dada, kepala, dan lehernya. Sedangkan Victoria sebanyak 23 kali di kedua sisi leher, dada, punggung, dan lengan atasnya. Korban selanjutnya adalah adik laki-lakinya Daniel. Sebelumnya Daniel berhasil menghubungi 911 dan bersembunyi di ruang kerja ayahnya. Namun lagi-lagi Michael membohongi Daniel. Dia meminta Daniel untuk membuka pintunya, kalau tidak Robert akan membunuhnya. Dengan memegang telepon dan masih tersambung dengan 911, Daniel lalu membuka pintu dan seketika Michael merebut telepon itu dan sempat mengatakan halo sebelum menghancurkannya. Sementara Robert langsung menikam Daniel sebanyak 21 kali di perut, dada, leher, dan punggungnya. Broken Arrow 911. Hello? Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Okay, who's attacking your family? What? Who's attacking your family? Yes. Who is it? Do they Are you there? Hello? Hi, what's going on there? What's going on there? Hello? Hello? Mendengar keributan yang terjadi di rumah, David yang saat itu tertidur lalu bangun dan melihat apa yang sedang terjadi. Tanpa basa-basi, Robert juga langsung menikamnya sebanyak 28 kali di punggung, dada, dan perutnya. Beruntung adiknya yang masih bayi, Autumn Beaver, yang saat itu sedang tertidur, terlewatkan dari aksinya itu, sehingga adik bayinya masih selamat. Setelah menghabisi keluarganya, Robert dan Michael lalu bersembunyi di hutan belakang rumah. Saat ada seseorang mengetuk pintu rumah, mereka kemudian lari lewat pintu belakang dan masuk ke dalam hutan. Saat polisi tiba di rumahnya, polisi mendengar suara minta tolong dan tak lain itu suara Crystal Beaver. Polisi kemudian mendobrak pintu rumah yang terkunci dan segera menolong Crystal, lalu dilarikan ke rumah sakit. Dan beruntungnya Crystal masih bisa selamat. Polisi memeriksa ke semua sudut rumah. Mereka menemukan banyak darah berceceran di mana-mana. Mereka menemukan tubuh April dan Daniel terlebih dahulu, lalu membawanya keluar untuk diperiksa para medis. Polisi kembali menemukan tubuh David tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian polisi menemukan pintu kamar mandi terkunci. Mereka mengira pelakunya bersembunyi di dalam kamar mandi. Polisi lalu mendobrak pintu itu dan menemukan tubuh Victoria dan Christopher berlumuran darah. Kemudian polisi naik ke lantai atas dan menemukan seorang bayi tertidur dan tidak ditemukan luka sedikit pun.
Polisi kembali menemukan jejak pelaku dengan terbukanya pintu belakang rumah. Polisi kemudian membawa anjing pelacak menyusuri hutan belakang rumah. Dan tak lama kemudian polisi menemukan Robert dan Michael bersembunyi di semak-semak dekat sungai. Polisi lalu meminta mereka untuk menyerahkan diri. Keduanya lalu ditangkap dan Michael sempat menerima serangan dari anjing pelacak di bahunya. Robert dan Michael dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Di kantor polisi, Robert dan Michael mengakui semua perbuatannya. Akan tetapi, Robert tidak mau membuka suara. Dia hanya mengatakan kalau dirinya bangga telah menghabisi keluarganya. Sedangkan Michael membela dirinya dengan mengatakan kalau dirinya hanya ikut-ikutan. Yang paling banyak berperan dalam kasus ini adalah Robert. Sebab jika Michael tidak mau ikut, Robert mengancam akan menghabisinya. Robert dan Michael didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan penyerangan dan mengancam dengan senjata mematikan. Pengacara pembela Michael mengajukan mosi untuk mengadili kliennya sebagai remaja. Akan tetapi, Undang-Undang Negara Bagian Oklahoma mengatakan remaja berusia 15-17 tahun harus diadili sebagai orang dewasa. Pengajuan mosi itu pun ditolak. Keduanya ditahan di unit medis penjara dengan ruangan terpisah. Pada 17 Juni 2016, Robert diketahui ingin bunuh diri dengan menggantungkan dirinya menggunakan spray. Beruntung petugas menemukannya dan menggagalkan tindakannya itu. Robert Beaver akhirnya mengaku bersalah atas semua tuduhan. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk masing-masing dari 5 pembunuhan dan menerima hukuman seumur hidup tambahan untuk penyerangan dan mengancam dengan senjata mematikan. Michael juga dinyatakan bersalah dalam semua hal. Michael menerima 5 hukuman seumur hidup berturut-turut untuk setiap jumlah pembunuhan dan 28 tahun untuk penyerangan dengan senjata mematikan dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Michael Beaver menjalani hukumannya di Pusat Pemasyarakatan Lexington, sedangkan Robert Beaver menjalani hukumannya di Pusat Pemasyarakatan Joseph Harp. Sedangkan Crystal dan adik bayinya Autumn Beaver dirawat di panti asuhan. Pada pertengahan Februari 2017, Dewan Kota Broken Arrow mengumumkan rencana untuk mengumpulkan uang melalui Yayasan Komunitas Tulsa untuk akuisisi rumah keluarga Beaver. Mereka berharap dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli rumah dari pemegang hipotek dan perusahaan pemberi pinjaman Beaver yang merupakan pemiliknya saat itu. Jika dana yang terkumpul cukup, direncanakan rumah itu akan dirobohkan dan dibangun sebuah taman peringatan yang berjudul Taman Memorial Responder Pertama Keluarga Beaver. Akan tetapi rumah itu hancur dalam kebakaran pada 18 Maret 2017. Lalu pada Mei 2018, rumah itu dirobohkan dan mulai dibangun. Dan pada 27 Maret 2019, taman itu diresmikan dalam sebuah upacara resmi dan dihadiri banyak orang. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.